Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Untuk anak-anak yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Nak Rizka, Nak Sri, silakan dinyalakan, Nak. Nak Sri, Sri Hartati. Bu. Oke, udah semua ya. Baiklah, anak-anak apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Ayo, Nak Rico, Ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Nadia Hairanis, Nur Julianingsih, Hadir, Bu. Rico Kusuma, Hadir Bu. Rizka Pertiwi, Rizka Pertiwi. Lagi gangguan sinyal, Bu, katanya tadi. Iya, Bu. Oh, gangguan ya. Sri Hartati. Hadir, Bu. Oke, Ibu mulai share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Bu. Oh, sudah. Nah, di situ kalian lihat ada anak-anak yang lagi berenang ya. Di sini ada yang suka berenang? Saya Bu. Suka, Bu. Banyak ya yang suka berenang. Nah, ketika kita berenang, adakah perbedaan yang anak-anak rasakan saat berada di dekat permukaan dan jauh dari permukaan? Adakah perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nak Sri, kenapa? Kalau sepengalaman saya, Bu, pernah berenang itu kalau jauh dari permukaan telinga saya terasa sakit, Bu. Oh, telinga sakit ya? Ada lagi? Iya. Bu Julia, Bu. Ya, silakan Nak Julia. Kalau jauh dari permukaan, itu dada jadi sesak, Bu, rasanya. Oh, jadi sesak di dada ya? Nah, tahu nggak sih kalian penyebab dari sakit kepala, telinganya sakit, dadanya sesak? Ada yang tahu? Karena semakin jauh dari permukaan, oksigennya akan berkurang. Bagus sekali ya, Nak Julia. Ibu tampung dulu jawaban dari Nak Julia tadi. Sekarang dari fenomena ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, terus menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan merancang melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, berarti nanti kita ada praktikum ya. Nah, dari tujuan ini
udah jelas ya, kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Oke anak-anak, karena ini kita akan melakukan praktikum, Ibu bagi kelompok ya, dicatat ya kelompoknya. Kelompok pertama itu Nur Julia dengan Nadia. Nadia terkeluar ya kayaknya. Terus, iya. Terus kelompok 3 itu Nak Rico, Nak Sri, dan Nak Rizka. Oke, sebelum kita melakukan percobaan virtual lab, Ibu share dulu LKPD-nya. Nah, apakah sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di situ ada kompetensi dasar, tujuan percobaan. Anak-anak bisa dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, terus menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada prosedur percobaan. Kalian bisa baca sendiri ya prosedur percobaannya. Terus ada hasil pengamatan. Nah, untuk LKPD ini, anak-anak bisa mendownloadnya di Google Classroom untuk filenya ya. Apakah semua udah pada di-download? Sudah, Bu. Tidak sudah semua ya. Kalau ada yang bingung, silakan tanya langsung ke Ibu. Bu, izin bertanya. Ya, siapa yang izin bertanya? Nak Rizka? Silakan, Nak. Bagaimana mencari P0 dan P-nya ya, Bu? Nah, di sini kan ada pressure. Nah, untuk yang P0 itu, menghitungnya kita letakkan di sini. Kita catat hasilnya, itu P0 ya, Nak Rizka. Terus untuk P totalnya, yang pressure tadi kita letakkan di setiap kedalaman. Jadi kalau misalkan anak-anak ingin mengukur pada kedalaman 1 meter, berarti tepat di ujung, ada kan yang kayak jarum itu, nah kita letakkan di garis 1 meter itu. Nah, begitu juga dengan kedalaman 2 meter. Yang pressure ini kita letakkan di kedalaman 2 meter. Yang ketiga meter itu juga sama. Sampai di situ mengerti, Nak Rizka? Mengerti, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Sri. Kenapa? Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana mencari hasil pengamatannya, Bu? Kenapa Nak Sri? Suaranya kecil sekali. Bagaimana cara mencari hasil pengamatannya, Bu? Oh, hasil pengamatan ya. Ya. Nah, nanti kan kita akan menghitung tekanan hidrostatis. Yang tekanan total ini tadi yang ditanyakan dari Nak Rizka ya. Nah, untuk tekanan hidrostatis ini didapat dari tekanan total dikurang tekanan yang ada di udara tadi. Dapatlah tekanan hidrostatis nanti. Nah, nanti kita juga akan membedakan dari tekanan ini, perbedaan
tekanan hidrostatis yang kita dapat dari percobaan virtual dengan tekanan hidrostatis yang akan kita hitung manual. Apakah sudah jelas sampai di sini, Nak Sri? Ya, Bu. Jelas. Oke, sekarang kalian pahami dulu yang langkah-langkah dari percobaan ini. Silakan kalian mencoba sendiri. Ntar kita presentasi ya. Ibu kasih waktu 10 menit aja. Oke, udah 10 menit ya. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Untuk Julia, Bu. Ya, Nak Julia, silakan. Berarti Ibu stop share dulu ya. Iya, Bu. Ibu pindahkan hostnya ke Nak Julia. Apakah sudah terlihat? Belum, Nak. Belum terlihat. Udah. terlihat. Udah terlihat, Nak. Nah, berdasarkan prosedur percobaannya kan, setelah kita klik linknya, pertama-tama kita klik ruler dan gridnya. Nah, sudah tampilannya seperti ini, kita klik ruler dan grid. Nah, sudah terlihat seperti ini. Lalu kita tempatkan rulernya di wadah fluida cair. Nah, kemudian tarik pressure meternya dalam wadah fluida cair. Setelah seperti ini, kemudian kita variasikan kedalamannya menggunakan kedalaman 1 meter terlebih dahulu. Nah, kemudian catat hasilnya di hasil pengamatan, kemudian ke kedalaman 2 meter, catat lagi hasilnya, kemudian untuk kedalaman 3 meter, catat lagi hasilnya. Nah, setelah kita menggunakan air, kemudian kita pindah ke gasolin. Nah, kita hitung lagi tekanannya pada kedalaman 1 meter. Catat hasilnya. Kemudian 2 meter. Catat hasilnya. Pada kedalaman 3 meter.
catat lagi hasilnya. Dan jangan lupa masa jenisnya juga dicatat. Kemudian kita pindah ke honey. Ukur lagi tekanannya di kedalaman 1 meter. Catat hasilnya. Kemudian kedalaman 2 meter. Catat hasilnya dan kedalaman 3 meter. Nah, setelah ini saya langsung ke hasilnya ya, Bu. Iya, silakan presentasi juga hasilnya. Ya. Nah, apakah ayo nih. Apakah Belum, sudah Nak. terlihat? Belum, Nak. Udah Sudah ya. terlihat. Nah, setelah saya melakukan percobaan tadi, didapatkanlah hasil. Nah, pada kedalaman 1 meter, tekanan total yang diperoleh yaitu sebesar 111,4 dan tekanan hidrostatisnya yaitu 10,1. Pada kedalaman 2 meter, tekanan totalnya 120,9 dan tekanan hidrostatisnya sebesar 19,6. Pada kedalaman 3 meter, tekanan total yang diperoleh yaitu 130,6 dan tekanan hidrostatisnya 29,3. Nah, selanjutnya yaitu pada jenis fluida honey dengan massa jenis 1420 kg per meter kubik, diperolehlah hasil pada kedalaman 1 meter yaitu tekanan totalnya 115,3, tekanan hidrostatisnya 14. Dan pada kedalaman 2 meter diperoleh tekanan totalnya yaitu sebesar 129,2 dan tekanan hidrostatisnya 27,9. Pada kedalaman 3 meter, tekanan totalnya 143 dan tekanan hidrostatisnya 41,7. Nah, selanjutnya percobaan ketiga dengan jenis fluida gasolin dengan massa jenis 700 kg per meter kubik. Pada kedalaman 1 meter diperoleh tekanan totalnya 108,3 dan tekanan hidrostatisnya 7. Pada kedalaman 2 meter, tekanan totalnya 114,8 dan tekanan hidrostatisnya 13,5. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kedalaman 3 meter dengan tekanan total yang diperoleh yaitu 121,6 dan tekanan hidrostatisnya yaitu sebesar 20,3. Sudah, Bu. Itulah hasil pengamatan yang saya peroleh. Untuk kesimpulannya boleh langsung dibacakan, Nak? Oh iya, baik, Bu. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, semakin tinggi kedalaman air, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatisnya. Nah, begitupun dengan massa jenis. Semakin tinggi massa jenis, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatis. Seperti yang kita lihat pada perbedaan antara air, honey atau madu, dan gasolin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, bagus sekali ya. Kelompok dari Nak Julia. Untuk kelompok 2, ketuanya Nak Sri, silakan memberi tanggapan dari presentasi. Untuk tadi. kelompok ya baik Bu, untuk kelompok 2 itu kurang lebih sama seperti kelompok 1 Bu, yaitu kelompoknya Julia, di mana jika kedalamannya semakin dalam
maka tekanannya juga dalam, Bu. Oke. Nak Rizka, Nak Coco, apakah ada tanggapan? Tidak, Bu. Sama seperti ketua kelompok, Bu. Oke, sama ya berarti. Oke, sekarang Ibu mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, yang tadi kan kita menghitung mendapatkan tekanan hidrostatis dari P total dikurang P0, di mana dari yang Nak Julia tadi datanya itu contohnya saja itu pada air ya, pada water, kedalamannya itu tadi 1 ya. Nah, kalau nggak salah kelompok Nak Julia tadi itu mendapatkan 10,1 kilopascal ya, Nak? Iya, Bu. Benar ya. Nah, sekarang kita hitung berdasarkan rumus umum dari tekanan hidrostatis, di mana kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Itu rumusnya Rho GH, massa jenis, dikali gravitasi, dikali kedalaman. Kita masukkan massa jenis air itu 1000 ya. Nah, gravitasi bumi itu 9,8, untuk kedalamannya itu kita pakai yang 1 meter tadi. Nah, didapatkan hasil tekanan hidrostatis ini 9.800 pascal. Kita jadikan kilopascal ya. Dibagi 1000 jadi 9,8 kilopascal. Jadi nggak jauh beda ya dari percobaan tadi dengan kita hitung berdasarkan rumus umum dari tekanan hidrostatis ini. Nah, konsep tekanan hidrostatis ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang awal tadi tentang kenapa saat kita berenang jauh dari permukaan akan menyebabkan dada terasa sesak, terus telinga sakit, apalagi tadi sakit kepala. Nah, hal ini disebabkan karena semakin kita jauh menyelam, artinya kedalamannya ya, maka akan semakin besar pula tekanan di dalam air tersebut, sehingga air tersebut menekan ke dada dan ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan hal-hal seperti sakit kepala, telinga sakit, dada sesak itu terjadi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Mengerti, Bu. Sudah jelas semua ya? Ya, Bu. Oke. Nah, dari penjelasan fenomena kehidupan sehari-hari tadi, terus kita udah melakukan percobaan virtual. Di sini anak-anak
ada nggak yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayah, Bu. Ya, silakan Nak Sri. Baik, Bu. Langsung saja untuk kesimpulan pada materi pertemuan kali ini. Berdasarkan dari konsep tekanan hidrostatis semakin besar, massa jenis semakin besar tekanannya. Nah, semakin besar kedalamannya, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Begitu pula dengan gaya gravitasinya, semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Baik, sekian Bu kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih Nak Sri, bagus sekali ya Nak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini ialah tekanan hidrostatis ialah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu, seperti orang yang berenang tadi. Semakin dalam kita berenang, jauh dari permukaan, semakin besar pula tekanan di dalam air. Nah, selain itu, semakin dalam suatu benda, dalam zat cair, maka tekanan yang dialami juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Terus, massa jenis juga berpengaruh. Semakin besar massa jenis, maka tekanannya juga akan semakin besar pula. Nah, selain massa jenis, gaya gravitasi ini Ibu salah mengetik ya. Gaya gravitasi. Nah, semakin besar gaya gravitasi, maka tekanannya juga akan semakin besar. Sesuai dengan rumus yang tekanan hidrostatis ini sebanding lurus dengan massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman. Jadi, karena itu dia yang rho GH ini kalau nilainya besar, maka tekanannya juga besar. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian chat saja di WA group. Boleh berdiskusi di sana. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa, membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum Pascal. Silakan kalian pelajari ya. Nah, yang terakhir jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya, Bu. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.